Muslim makin kehabisan akal karena menghadapi banyaknya Muslim yang meninggalkan agamanya. Bahkan mereka dalam debat-debat TikTok medsos ngamuk. Ini ada seorang yang bernama Rijal Motor dan dia menghina Tuhan Yesus, lalu dibalaslah oleh orang Kristen. Ini dia saudara-saudara. Bagaimana si Rijal Motor ini ngamuk menghadapi jago debat juga dari Kristen. Kenapa Tuhanmu biadab sekali? Bukannya nabimu yang biadab? Ya? Bukannya nabimu yang biadab? Kater. Nabimu yang kawini bocil kok. Tuhan kami nggak pernah melakukan halal biadab. Samuel 2. Kau yang seharusnya mikir ketika waktu nabimu mengawini Aisyah yang masih umur 6 tahun. Itu kau pikir nggak? Biadab nggak? Dengar dulu Kater ya. Loh, kau bisa tahu nggak bagaimana cara berpikir orang biadab? Biadab itu yang Kalau anak lu dikawini umur 6 tahun, itu biadab nggak? Kau tenang dulu. Loh, saya kasih tahu Anda. Tenang dulu. Loh, kita langsung ngomong aja di sini, ngapain? Ketika waktu Nabi lu kawin sama anak kecil, itu biadab Dengar nggak? dulu Kater. Ketika Nabi lu menggauli Aisyah di umur 9 tahun, biadab nggak? Tapi di dalam mukadimah Al-Quran ini lalu dikasih kurung deh. Begitulah sekarang ini perdebatan antara Muslim dan Kristen. Paling agresif itu adalah Muslim. Semua pembicaraan mereka itu dikomal-komal, kemudian juga di YouTube, semua hanya membuka Alkitab, belajar Alkitab dengan plesetan, pelintir, dan segala macam penghinaan mereka terhadap ajaran Kristen. Entah itu Alkitab dan berbicara juga tentang teologi ketuhanan Yesus Kristus. Bagi saya sudah bersyukur melepaskan diri dari ajaran biadab lah kalau saya katakan Islam itu. Nggak ada yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral, secara kebenaran, dan secara norma-norma keagamaan. Itu nggak kita temukan dalam ajaran Islam. Saya bersyukur juga bisa mengajak menjadi teladan bagi banyak orang bahwa memang Islam itu nggak bisa dipertahankan lagi untuk zaman modern ini, untuk zaman dan kemajuan ini. Mereka juga makin porak-poranda negara-negara yang berasaskan Islam itu. Tidak ada satu negara pun di dunia ini mampu menegakkan ajaran Islam itu. Semua negara-negara yang mencoba untuk membangun narasi keimanan itu menjadi negara terbelakang. Negara-negara yang di Timur Tengah itu ada 23 negara. Rakyatnya kabur semua dari negara masing-masing. Nggak ada yang bahagia mereka itu. Nggak ada hidup tentram, nyaman, itu nggak ada. Bagaimana mereka memikirkan pindah ke Eropa, Amerika, ataupun Australia. Kemanapun mereka. Tetapi setelah mereka sampai di negara tujuan, mereka bikin onar, bikin keributan, protes sana, protes sini. Sekarang Rusia saja, Rusia ini sudah mulai mengusir-ngusir dan memulangkan kembali pengungsi dari Timur Tengah itu ke negara masing-masing.
Di Belanda, aduh, nggak ada yang nyaman, ngotorin, buang sampah sembarangan, sembayang di jalan-jalan, bahkan sembayang di atas mobil, berdiri di mobil. Ada yang sembayang di tengah jalan arah kiblat. Lalu keamanan itu menjaga orang lagi sholat ini, dijaga. Mestinya ditarik, tendang aja, angkat buang kecomberan itu. Mestinya begitu. Ini negara. Negara nggak boleh kalah dengan ulah manusia-manusia macam begitu. Nah, tinggal Amerika ini. Amerika 2026, saya akan melaporkan orang-orang yang mengancam hidup saya di Amerika ini. Pasti saya laporkan, dan itu akan berpengaruh kepada undang-undang di Amerika ini agar hati-hati menerima pengungsi dari negara-negara yang 23 itu. Nggak ada kenyamanan, saudara. Di Australia, di mana-mana dia protes agar jangan makan daging BABI haram, daging-daging yang haram. Kata Perdana Menteri Australia, pelihara sendiri kambing kalau mau, masak sendiri, nggak usah sekolah di negara Australia, bikin sekolah sendiri. Nah, di Sydney ada satu tempat, Lakemba namanya. Itu mereka bebas itu. Mabok-mabok juga. Mabok. Masjidnya boleh pakai toa. Ya udah. Cuma satu komplek mereka itu saja. Makanya orang-orang Kristen yang tinggal di komplek itu sudah lari meninggalkan, pindah rumah. Karena tidak tentram. Malam-malam dia mau memperkosa orang Australia, orang bule. Akhirnya mereka kabur, nggak tahan dengan kelakuan mereka ini. Tinggal benua Amerika ini. Jepang menolak, Belanda, Inggris, di mana-mana ditolak. Nggak suka dengan sikap orang-orangnya yang agresif. Contohnya tadi, si Rizal Motor. Ini terkenal Rizal Motor. Ini videonya sudah lama saya lihat, mungkin sebulan yang lalu. Video Rizal Motor ngelawan MP. Dia memulai dengan narasi Tuhan Yesus biadab katanya. Ya dibalas. Orang Muhammad yang lebih biadab, yang tidak diketahui kelakuannya. Jangan sama bocil, menantu diembat. Istri orang diambil. Rampasan perang diambil. Rampasan bagi-bagi wanita. Muhammad dapat 7 wanita untuk pemuas nafsu beliau. Maka diturunkanlah surat At-Tahrim ayat 1. Karena dia memperkosa Maria Kibti, wanita hadiah di Mesir, Mukaukis. Dia meniduri pembantunya itu, budak Mesir itu, di atas ranjang Hafsah. Dan pada hari giliran untuk Hafsah, Muhammad nunggangin itu Maria Kibti. Ketangkap basah sama istrinya. Dikejar pakai terompak kayu. Dilemparkan. Muhammad bilang, jangan ribut. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Karena yang akan menjadi khalifah setelah saya adalah bapakmu. Jangan kasih tahu istri yang lain.
Karena istri Muhammad itu 23 waktu itu. Ketika kasus itu. Kemudian haram katanya, saya nggak akan mengulangi lagi. Setelah berjanji dengan Hafsah. Tapi hebatnya turun ayat Al-Quran. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabagi mardata azwajak wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Kamu hanya mencari kesenangan istrimu. Padahal kepada Allah lah kamu mencari kerelaan. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sehingga istri-istrinya nggak bisa lagi melarang dia untuk menikah, nambah-nambah istri lagi. Itu surat ke-66 ayat 1. 33 Al-Ahzab. Dia perkosa menantunya sendiri. Kalau beliau dikatakan Nabi mulia, dari mana kemuliaan itu didapat? Dengan model seperti itu, saudara. Saya nggak paham harus berbicara apa. Ini terserah Anda, saudaraku. Berpikir waras lagi. Dan terutama rijal motor. Dan ini kita lihat. Karena saya sayang juga dengan mata pisau ini. Memang tajam. Tajam dia mengupas. Maka dia kasih nama akunnya mata pisau. Kalau saya pedang, mata pedang. Saif, pedang. Langsung potong, belah. Jadi paling ya potong 2 tubuh orang. Lepasin kepala orang dari tubuhnya, itu pedang. Maka nama saya itu ketika saya di gerakan bawah tanah, nama saya Zulfikar. Zulfikar itu pedangnya Sayyidina Ali, namanya Zulfikar. Yang bisa membelah pikir, maksudnya kepala manusia dibelah 2. Itu namanya Zulfikar. Kita lihat, saudara-saudara, menjelang 2026, saya akan makin halus, gak akan menghujat lagi, dan saya memberikan perbandingan yang utuh dengan baik. Apa yang dipikirkan oleh orang Islam itu yang saya lakukan. Terima kasih. Tuhan memberkati.